Terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah bisa kita berjumpa hari ini sesuai dengan pembicaraan kita kemarin. Maka pada hari ini Kamis 19 Oktober 2023 kita lakukanlah coaching ya Pak ya. Jadi untuk pertemuan ini harapan saya Bapak Kepala Sekolah, Kepala SMA 1 Tanjung Merawa berkenanlah untuk menyampaikan perkembangan dan kemajuan sekolah ini yang sudah kita capai sampai hari ini. Silakan Pak. Terima kasih buat Pak Abdullah sebagai pengawas sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Merawa atas pertanyaan buat saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Merawa. Jadi perkembangan semenjak saya menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Merawa yang di SK-kan oleh Bapak Gubernur tanggal 4 Juli tahun 2022 yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, semenjak saya menginjakkan pertama kali di sekolah ini, yang saya lihat adalah masalah pertahanan sekolah ini. Apakah pertahanan sekolah itu adalah meliputi keamanan sekolah? Ini yang saya lihat. Jadi dalam keamanan sekolah ini saya lihat masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Makanya prioritas saya pertama kali tentang keamanan sekolah, saya membuat menjadi 2 shift dan saya lengkapi dengan pakaian yang lengkap sebagaimana keamanan sekolah yang layak dilihat orang dan juga yang merupakan patron bagi sekolah. Itu dia. Yang berikutnya, perlahan-lahan saya membenahi bagaimana tentang prasarana yang ada di lingkungan sekolah ini. Saya lihat juga taman depan sekolah yang tidak rapi dan tidak bersih. Ini juga menjadi prioritas bagi saya untuk pembenahan dan sudah saya benahi. Begitu juga dengan tembok-tembok pagar yang mengelilingi gedung-gedung sekolah. Ini menyangkut sarana prasarana, menyangkut tentang kurikulum juga perlu saya jelaskan buat Bapak Abdullah sebagai pengawas. Jadi mungkin ya karena 2 tahun lebih terjadinya pandemi COVID-19 atau COVID-19, jadi guru-guru sudah terbiasa ya melaksanakan tugas sehari-hari mengajar dalam proses belajar mengajar datang terlambat. Jadi ini juga perlahan kita berikan pembenahan bagaimana guru-guru supaya lebih bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya, terutama tentang kehadiran. Karena apapun ceritanya, kalau sudah kehadiran ini tidak sebagaimana mestinya tepat waktu, maka bagaimanapun guru tersebut akan menyampaikan materi kepada anak-anak di kelas ini akan mengganggu. Ya, jadi ini perlahan sudah kita benahi dan sudah kita kerjakan. Baru yang seterusnya juga menyangkut masalah apa-apa saja yang menjadi kebutuhan daripada siswi setelah pasca pandemi. Kita juga sudah benahi termasuk tentang buku pegangan, ya, buku pegangan yang selayaknya harus dimiliki oleh siswa, yaitu buku dari pemerintah. Jadi wajib setiap siswa-siswi itu memiliki buku pegangan, namanya buku pemerintah. Kalaupun sekolah mau menyiapkan buku referensi atau buku pendukung, itu masih diperkenankan. Yang pasti untuk pendanaannya harus bisa mencukupi apa yang sudah diberikan pemerintah melalui
anggaran BOS. Jadi ini dia buat Bapak Abdullah sebagai pengawas kami yang mungkin ya sekilas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kepala, Pak Stompul. Memang seperti yang kita ketahui, mutu sekolah itu sangat dipengaruhi oleh peningkatan kinerja kepala sekolah. Itu sangat berpengaruh. Kemudian ada hal lain tadi yang Bapak sampaikan. Sesungguhnya buku pegangan guru itu adalah memang buku-buku yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan. Itu satu hal yang baik. Kemudian apa ya tentang perbaikan sarana, apalagi di dalam 7K ya Pak ya, Ya, keamanan itu sangat penting untuk di sekolah ini. Jadi memang tentang keamanan ini kita tidak boleh lalai. Kemudian harapan saya dari Bapak Kepala, bagaimana kira-kira rancangan kita untuk apa ya perkembangan dan kemajuan sekolah ini yang sudah direncanakan oleh Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan apa ini Pak? Implementasi kurikulum Merdeka, terutama ini akan berkelanjutan. Dipersilakan Pak tentang implementasi kurikulum Merdeka. Silakan Pak. ya, terima kasih. Kembali saya ucapkan kepada Bapak Abdullah sebagai pengawas. Jadi sebelum saya menjawab tentang IKM, saya akan menjelaskan sedikit tentang komitmen saya menjadi kepala sekolah. Ada 7 komitmen yang akan saya kerjakan menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Merawa. Yang pertama komitmen saya itu bagaimana menjadikan sekolah ini yang bermoral, yang dirangkum, bagaimana menjadikan sekolah yang bermartabat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjadikan sekolah yang asri, bersih, dan rapi. Seperti yang sudah dipertanyakan oleh Bapak Pengawas tadi, bahwa salah satu standar ukuran kebersihan rapi itu adalah bagaimana sampah-sampah tidak ada kelihatan di pekarangan atau di halaman sekolah, bahkan di ruangan kelas, di teras kelas, dan bahkan juga di taman kelas. Ini yang sering saya sampaikan kepada tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah ini. Yang ketiga, yang merupakan menjadi komitmen saya, ya kan, bagaimana juga saya untuk menjalankan program kegiatan ekstrakurikuler. Karena ekstrakurikuler ini adalah sangat penting bagi peserta didik. Karena seorang peserta didik mendapatkan pembelajaran itu bukan hanya cukup di kelas, tetapi di ruang kelas juga atau di halaman atau di luar sekolah. Itulah namanya kegiatan ekstrakurikuler. Dan juga kalau memungkinkan juga bentuknya satu lagi bentuk kokurikuler. Bagaimana ya siswa itu bisa memiliki pengetahuan tambah di dalam kokurikulernya, semacam studi banding, ya kan? Studi banding baik itu ke sekolah-sekolah maupun ke instansi-instansi pemerintah yang sudah layaklah menjadi patron atau contoh bagi sekolah untuk ditiru. Yang berikutnya komitmen saya yang keempat, jadi saya juga di dalam komitmen saya bagaimana untuk membekali SDM, sumber daya manusia, guru-guru maupun tenaga kependidikan, pegawai, tata usaha, dan juga tenaga penunjang. Ini sudah saya kerjakan melalui BIMTEK. BIMTEK yang saya satukan dengan BIMTEK IKM. Baru yang berikut, komitmen saya yang kelima, bagaimana saya meletakkan tentang peraturan
tata tertib sekolah yang merupakan patron bagi setiap siswa untuk mentaatinya. Jadi kalau ada pun siswa-siswi yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib, ada standarnya ya. Itulah yang kita buat peraturan sekolah. Yang keenam adalah menjadi komitmen saya bagaimana ya saya bisa membangun kerjasama antara orang tua, lingkungan, dan sekolah. Baik itu dari lingkungan unsur pemerintah, swasta, maupun juga instansi-instansi pemerintah negeri. Jadi suatu sekolah itu untuk memajukan peserta didik harus ada 3 yang ikut bekerja sama dan sama-sama bekerja. Pemerintah dalam hal ini sekolah, yang kedua keluarga, yang ketiga adalah lingkungan di mana anak-anak atau peserta didik berada. Yang terakhir, yang ketujuh, yang menjadi komitmen saya untuk membangun sekolah ini lebih berkualitas, saya juga akan melakukan pembinaan secara khusus buat siswa-siswi, seperti melakukan sejenis ya tambahan pembelajaran melalui bimbingan belajar. Jadi inilah ada 7 komitmen yang saya kerjakan di SMA Negeri 1 Tanjung Merawa. Ya, sampai saat sekarang ini juga itu yang terus saya kerjakan. Ya, menyangkut IKM. IKM ini adalah program ya kan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di SMA Negeri 1 Tanjung Merawa ini IKM sudah berlangsung 2 tahun. Ya, IKM kita memakai kurikulum mandiri berubah ya. Jadi kurikulum ini juga kami sudah mendapatkan pembelajarannya melalui Bintek. Seperti tadi sudah saya jelaskan, melalui Bintek yang langsung kita mengambil narasumbernya dari Dinas Provinsi Sumatera Utara, salah satu kemarin Bapak Godang. Jadi segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di SMA Negeri 1 Tanjung Merawa juga kita terus berkoordinasi, terus kita menghubungi atau melaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan juga kepada Dinas Provinsi Sumatera Utara. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Abdullah sebagai pengawas sekolah kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kepala yang sudah menyampaikan. Namun ada beberapa hal yang mau saya beri masukan. Misalnya tentang kebersihan. Tentang kebersihan itu kita sampaikanlah kepada guru-guru bahwa budaya tidak membuang sampah supaya tidak membuang sampah sembarangan perlu kita tingkatkan lagi menjadi budaya tidak membuang sampah sembarangan dan sebaiknya sampah dibawa ke rumah masing-masing. Nah, jadi sampah yang kering itu bisa dimasukkan ke tas untuk dibawa ke rumah. Jadi jangan lagi semua sampah itu ditinggalkan di sekolah. Kemudian yang berikutnya tentang tentang anak-anak kita, marilah kita bimbing terus dengan sabar, dengan baik, supaya yang pertama mungkin sudah tercapai, anak-anak tertib di kelas dan di sekolah sebab ada guru. Jadi ini perlu kita tingkatkan supaya tata tertib itu lebih membudaya. Anak-anak itu tertib di kelas dan tertib di lingkungan sekolah tanpa kehadiran guru. Bahkan nanti kalau udah lebih maksimal lagi hasil yang kita capai ini ya anak-anak itu tertib di kelas, tertib di sekolah, tertib di rumah,
tertib di lingkungan sekitar tanpa kehadiran guru. Itulah kalau nanti dalam hal budaya tata tertib ini sudah apa ya, sudah maksimal kita laksanakan. Kemudian memang tentang IKM ya Pak ya, tentang IKM ya saya lihat sebagai pengawas di SMA ini sudah terlaksanakan dengan baik. Tapi kita nggak boleh puas, kita mesti buat yang lebih baik lagi sebab yang lalu kita buat buktinya udah dilaksanakan dengan baik, kita sudah apa ya melakukan panen karya ya Pak ya Siap. di sekolah ini gitu. Jadi saya rasa itu aja lalu ya pertemuan kita Pak. Nanti yang berikutnya kita buat lagi coaching di waktu yang kita sepakati dan kita mengevaluasi apa yang kita lakukan demi lebih majunya SMA Negeri 1 Tanjung Merawa. Saya rasa itu Pak, sekian dan terima kasih. Silakan penutup dari Bapak sedikit. Ya, terima kasih Ah. buat Pak Abdullah sebagai pengawas sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Merawa, buat saran masukan yang sudah disampaikan. Ini menjadi evaluasi dan koreksi kami. Jadi atas saran dan masukan itu sekali lagi kami akan kerjakan, dan kami mengucapkan terima kasih buat Pak Abdullah sebagai pengawas. Semoga tetap sehat walafiat kita Oke. menjalankan tugas kita masing-masing, baik saya sebagai kepala sekolah, Pak Abdullah juga sebagai pengawas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya Pak, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya Pak. Oke.